Halo, selamat malam. Pemerintah saat ini sedang menggencarkan pemanfaatan Pusat Data Nasional atau PDN untuk mewujudkan penyimpanan data yang terpusat secara nasional. PDN sendiri hadir sebagai solusi atas resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan sistem elektronik. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah saat ini sedang membangun PDN yang komprehensif. Hal ini sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, regulasi dan juga teknologi mutakhir yang disediakan oleh pemerintah, PDN diharapkan bisa mengintegrasikan dan juga mengkonsolidasikan data yang tersebar di berbagai sektor sehingga nantinya memungkinkan pembuatan kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan akurat berdasarkan bukti data atau database evidence. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan PDN dan apa saja kira-kira yang akan menjadi tantangannya? Bersama saya Ayu Rahmawati kita akan membahasnya malam hari ini dalam Indonesia Forward dengan beberapa narasumber. Di antaranya ada Prof. Harya Damar Widiputra dari Perbanas Institute. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan kemudian kami juga memiliki narasumber selanjutnya yaitu Pak Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization atau IDPRO. Mas Hendra, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Saya ingin mulai pertanyaannya ini untuk ke Pak Harya terlebih dahulu. Pak, ini kan pasti kita memerlukan suatu data yang terpusat untuk nantinya tadi seperti yang telah disebutkan membuat kebijakan-kebijakan yang database. Jadi bukan hanya sekedar opini-opini saja, tapi pasti ada beberapa hal yang menjadi perhatian juga dari pemerintah. Urgensinya untuk membangun PDN ini seperti apa, Pak? Oke, mungkin saya mulai dari seperti ini ya. Kita memang memerlukan bukan data yang terpusat sebetulnya, tapi data yang tunggal. Oke. Secara teknis, data tunggal ini bisa saja tidak terpusat, bisa terdistribusi di berbagai lokasi dan sebetulnya itu justru secara teknologi itu yang saat ini mungkin banyak diterapkan. Kita punya sistem yang terdistribusi begitu ya, alih-alih untuk sebuah sistem yang terpusat. Namun demikian, untuk kondisi kita yang kepulauan, sangat tersebar, kekuatan infrastruktur di satu daerah dengan daerah lainnya ini juga mungkin standarnya kurang baik begitu ya. Nah, khusus untuk pemerintah, pendekatan terpusat memang adalah hal yang baik, yang penting ya. Sehingga dengan memusatkan data di satu lokasi, ini kemudian bisa menjaga kualitas dari data tersebut. Oke. Pemerintah daerah pada khususnya ini tidak perlu memikirkan tentang bagaimana mereka harus mengamankan datanya, tidak harus berpikir tentang bagaimana pasokan listriknya, karena semuanya akan disediakan oleh PDN ini atau Pusat Data Nasional ini. Nah, kalau kita bicara kaitannya memang kenapa PDN ini penting, karena pemerintah sendiri kan fokus untuk menyelenggarakan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Konsekuensi langsung dari sistem berbasis elektronik pasti adanya data yang harus disimpan, diolah, diintegrasikan, ya, dan kemudian menjadi dasar untuk membentuk suatu keputusan. Memang hal yang penting adalah ketunggalan data, ini harusnya bisa mendukung terwujudnya sebuah policy atau kebijakan yang juga tunggal dalam artian tidak berlawanan. Kalau kita punya berbagai versi untuk satu data, kita bisa end up dengan kondisi kebijakan A dan kebijakan B dibangun atas data yang sama tapi sebenarnya kontradiksi. Hal misalkan yang sering kita lihat aja, sebetulnya beras harus impor nggak sih? Ya. Kok kondisi di petani katanya surplus panen, kondisi di Bulog mungkin masih ada beras kita kurang sehingga kita perlu impor. Nah ini kan kita bicara data yang sama nih, data beras gitu. Tapi sebetulnya yang mana yang kita pegang? Ini terjadi karena memang masing-masing mungkin mengumpulkan datanya sendiri, tidak menyatukan data. Nah dengan PDN ini harusnya itu bisa diminimalisir dan akan mempermudah proses integrasi dan penunggalan data tadi. Jadi data yang tunggal dan juga tidak ada redundant dari datanya supaya tidak timpang tindih. Seperti itu kurang lebih. Saya ingin ke Mas Hendra. Mas Hendra, pasti butuh berbagai kesiapan untuk bisa nantinya program PDN ini berjalan di Indonesia. Dari mulai regulasinya, teknologi, bahkan sampai infrastruktur ya. Karena dari Sabang sampai Merauke harus dipersiapkan. Kira-kira dengan kondisi di Indonesia saat ini, kita sudah siap atau belum, Mas? Ya, jadi memang kalau kita lihat ada ketidakseragaman dalam kesiapan gitu ya, terutama kalau kita bicara di Indonesia bagian timur. Saat ini memang di ID Pro sudah memiliki 14 member, tapi semuanya boleh dibilang tersentralisasi di Greater Jakarta, di Jabodetabek gitu ya.
dari 210 megawatt ini ya semuanya ada di sini. Alasan kenapa kami tidak membangun di timur Indonesia misalnya ya, tadi seperti yang Prof. Harya sampaikan, salah satunya adalah kesiapan infrastruktur interconnectivity, fiber optik, dan juga energi. Jadi memang ada ketidakseragaman di situ, ditambah lagi juga dengan industri ini berkembang dengan sangat cepat. Oke. Jadi kami itu IDPR berdiri tahun 2016, waktu itu hanya 6 member dan kami manage operate sekitar 32 megawatt. Sekarang kami jadi 14 member dan running 210-an megawatt. Sehingga mencari tenaga kerja yang skillful di bidang manage operate data center ini sangat sulit. Gitu ya. Apalagi nanti kalau kita akan ngebangun di daerah timur Indonesia gitu, itu akan jadi challenges yang lumayan tinggi di sana. Berarti masih ada PR yang sebenarnya harus nantinya dikerjakan bersama-sama ya untuk pemerataannya sendiri. Betul. Dari Sabang sampai Merauke supaya tidak terfokus hanya di Jakarta saja. Saya ingin kembali ke Pak Harya. Tadi Anda telah menjelaskan kurang lebihnya apa saja manfaat dari penunggalan data di PDN ini. Ya. Tapi mungkin bisa dielaborasikan kalau untuk masyarakat sebenarnya apa sih Pak ini manfaatnya dari PDN? Oke, sebetulnya kalau menurut saya PDN ini memang direct efeknya ke masyarakat. Mungkin masyarakat nggak akan bisa langsung merasakan. Dalam artian, apakah kemudian PDN itu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa menyimpan datanya secara gratis? Ini memang konsepnya nggak seperti itu. Karena PDN adalah yang memang digunakan untuk menyimpan data dari PSE, penyedia sistem elektronik ya, pemerintah begitu loh. Tapi efek yang akan kerasa tadi nanti harusnya penunggalan data itu akan berimbas kepada penunggalan kebijakan atau kebijakan yang kemudian lebih tepat sasaran. Inilah efek utama kalau menurut saya yang paling penting ya, bahwa kemudian masyarakat nggak lagi terjadi kesalahan, kok si A sudah meninggal masih menerima bantuan sosial, si B rumahnya bertingkat kok masih menerima bantuan sosial. Ini hal-hal ini harusnya secara otomatis akan semakin berkurang dari waktu ke waktu dengan adanya penunggalan data tersebut. Hal lain, kalau kita bicara mungkin dari aspek misalkan mau melakukan kajian atau penelitian, tentunya dengan penunggalan data ini tidak akan ada lagi ada hasil penelitian yang kemudian bertentangan karena kita menggunakan sumber data yang berbeda-beda. Misalkan kalau sekarang saya ambil data dari BPS, datanya begini, saya ambil langsung ke pemerintah daerahnya, datanya beda lagi, yang mana yang harus saya pegang gitu. Bahkan mungkin sekarang aja kita suka bingung kalau jumlah penduduk Indonesia itu sebetulnya berapa sih? Harusnya kan kalau kita bicara jumlah penduduk, kalau dibilang 100.000 misalkan ya, kemudian kita pecah di provinsi A 50.000, di provinsi B 40.000, dan ini harusnya di total ya tetap 100.000. Ini kalau sekarang nih bisa ada hasil yang berbeda nih kalau kita tanya di BPS berapa sih jumlah penduduk Indonesia, X gitu misalkan. Nanti kalau ditanya satu-satu di jumlah itu nggak X hasilnya, mungkin X lebih atau X kurang gitu kan. Nah ini manfaat lain yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Jadi yang pertama adalah kebijakan yang harusnya selaras, tepat sasaran. Yang kedua memang konfirmasi atau validasi dari data itu hal yang penting menurut saya untuk masyarakat. Karena memang masih ada beberapa yang menyangkal bahwa ini akan berimbas langsung kepada masyarakat, tapi sebenarnya mau tidak mau nantinya juga akan tetap berdampak pada masyarakat meskipun tidak langsung, seperti itu ya Pak? Akan butuh waktu, dalam artian kan pemerintah hadir di sini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan itu tentu bukan tiba-tiba hari ini besok kemudian layanannya berubah kan. Itu akan ada staging, akan ada perencanaan yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih baik itu perencanaan pembangunan, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya bisa dibangun kalau datanya benar, kalau datanya tunggal, begitu. Baik, saya ingin ke Mas Hendra sekarang. Tadi kita telah membicarakan masalah kesiapan dari Indonesia itu sendiri dengan kondisi yang saat ini ada. Saya coba ingin lebih mengeksplorasi di lintas sektor, baik itu dari pemerintah, swasta, dan juga SDM masyarakatnya itu sendiri. Kira-kira apakah masih ada kendala, Mas? Dan kalau misalkan masih ada kendala, bagaimana nih cara untuk mempersiapkannya kita menuju era digital, teknologi digital ini? Ini menarik ya, kalau kita lihat data dari APJI tahun ini kita sudah ada sekitar 77% dari total populasi Indonesia yang kurang lebih 275 juta ya. Berarti ada 200 juta penduduk yang sudah memiliki akses internet. Data dari APJI juga menyampaikan bahwa 3 tahun lalu, data transaction di Indonesia itu kurang lebih hanya 1,6 terabyte. Sekarang nih di detik ini 7 terabyte. Jadi kalau kita lihat memang transformasi digital ini terjadi dengan sangat cepat. Betul. Bear in mind kita belum mulai 5G implementation ya. Jadi secara teknis sebenarnya sudah bisa diterapkan, tapi pemerintah akan menjalankan ini di tahun 2025. Nah, kalau bicara kesiapan sendiri dari pihak swasta dengan adanya banyak sekali investment masuk untuk membangun data center di Indonesia, sebenarnya kita sudah lihat bahwa secara kapasitas engineering kita tidak kalah.
Bahkan tier 3 certified data center pertama yang ada di Asia Tenggara juga adanya di Indonesia. Atau accredited tier specialist atau accredited tier designer, engineering specific certification gitu, itu orang Indonesia sebenarnya. Jadi kita tidak kalah dari sisi itunya. Tapi memang kalau kita bicara terkait dengan future development-nya sangat, boleh dibilang sangat mengkhawatirkan. Karena diperkirakan, diprediksi di tahun 2030, ini data dari CBRE dan juga Structure Research, diperkirakan kita akan ada sekitar 2,3 gigawatt data center di Indonesia. Jadi pertumbuhannya sangat besar. Dan kalau kita lihat adanya teknologi yang baru ya, machine learning atau artificial intelligence, kita tahu bahwa OpenAI baru saja launching ChatGPT November tahun lalu. Betul. Tahun ini kita sudah ada sekitar 200 juta user menggunakan ChatGPT. Yang tadinya satu rak itu menjalankan kurang lebih hanya 2,2 kilowatt. Dengan machine learning ini bisa 25 kilowatt. Jadi ada resiko besar kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan teknologi data center yang tidak green gitu ke depan. Oke. Baik, Mas Hendra, Pak Harya, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi sekarang kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward bersama saya Ayu Rahmawati. Pak Harya dan juga Mas Hendra di segmen kali ini karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa ini PDN akan berpengaruh kepada masyarakat umum juga pastinya. Kita akan membuka sesi tanya jawab karena penonton sepertinya di sini juga ingin bertanya langsung kepada Pak Harya dan juga ke Mas Hendra. Jadi saya akan buka satu penanya dulu untuk Pak Harya terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Mas yang di depan silakan boleh berdiri, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Selamat malam, saya Adam, seorang wira swasta. Ingin bertanya kepada Pak Harya, bagaimana cara agar pusat data nasional ini berdampak positif terhadap masyarakat luas, khususnya untuk bisa menunjang produktivitas dan kreativitas. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Adam untuk pertanyaannya. Pertama, sudah pasti ya PDN ini kalau ada dampaknya pasti dampak positif. Kalau ada dampak negatif, tadi mungkin lebih pada aspek bagaimana menjaga kelestarian lingkungan lah di sekitar PDN ini, karena dia akan meninggalkan sebenarnya mungkin carbon print yang cukup tinggi ya karena operational risk dan segala macam. Oke, kalau pertanyaannya gimana untuk mendapatkan dampak positif khususnya kepada ekonomi kreatif gitu, industri ya. Nah, data yang ada di dalam PDN ini, penunggalan data, kembali lagi saya bicara tentang penunggalan data, itu harusnya bisa mencakup sektoral ya, lintas sektoral. Sehingga pemerintah harusnya bisa dengan cepat mendeteksi apa saja industri-industri yang kemudian berkembang di masyarakat, apakah itu UMKM, termasuk juga industri-industri kreatif, dan kemudian memberikan atau menyusun sebuah rencana pengembangan industri kreatif yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya sampai di situ, mungkin juga untuk pariwisata, kita juga bisa gunakan data yang ada di PDN ini untuk bisa digali lebih dalam menggunakan pendekatan-pendekatan machine learning ataupun artificial intelligence ya, supaya kemudian kita bisa dapatkan insight yang lebih baik mengenai arah dan kebutuhan, serta bagaimana sebaiknya pengembangan industri kreatif ini ke depannya akan dilakukan. Kembali lagi, kalau saya melihatnya adalah bahwa ini ketepatan sasaran pembinaan ataupun pendampingan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang bergerak di industri ekonomi kreatif ini akan menjadi poin utama atau dampak positif utama yang akan diberikan oleh PDN ini. Itu sih sebetulnya. Oke, mungkin Mas Hendra mau menambahkan untuk dampak positif dari PDN ini kepada ekonomi kreatif di Indonesia, Mas? Ya, mungkin sedikit dari masyarakat yang sadar bahwa ketika mereka sebenarnya mengklik aplikasi e-commerce mereka gitu ya, baik di mobile phone ataupun di laptop, sebenarnya di belakang itu terjadi banyak sekali proses. Jadi data yang terjadi transfer antara payment gateway ke e-commerce, ke bank pembayar itu terjadi semua di data center. Di Pusat Data Nasional sendiri kalau kita lihat berdasarkan Perpres SPBI-nya ya, yang tahun 95, ada 6 domain utama. Jadi ada proses, ada layanan, ada data, aplikasi, keamanan, dan infrastruktur. Nah, 6 ini secara komprehensif kalau kita jaga, maka dampaknya akan sangat positif sebenarnya ke masyarakat luas. Karena sekarang ini kan kita tidak sadar ternyata data e-procurement kita, data e-government gitu ya, data e-KTP kita semua ada di PDN itu sebenarnya. Nah, ini kalau 6 hal ini tadi kita jaga dengan baik, saya yakin PDN akan sangat berdampak positif untuk masyarakat luas.
Oke, jadi dampaknya sebenarnya luar biasa ya kalau misalkan nanti bisa terlaksana dengan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan juga pastinya teknologi yang ada di Indonesia. Mas Adam bagaimana menjawab? Cukup, terima kasih. Oke, Sebenarnya kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, Silakan. nanti yang menarik saat ini memang fokusnya PDN itu adalah data yang dikelola oleh pemerintah ya. Datangnya dari sistem elektronik pemerintah. Sebetulnya yang menarik kalau saya melihatnya dari aspek teknis ini dimungkinkan, tapi secara kebijakan nanti mungkin perlu pengembangan lebih jauh bahwa bagaimana kemudian data dari industri itu juga bisa ditarik ke PDN. Misalkan karena begini menurut saya adalah profil atau behavior masyarakat Indonesia saat ini itu tersimpan di dalam data. Betul. Tapi sementara ini bukan data di atas sistem elektroniknya pemerintah, tapi ada di data e-commerce, ada di data transportasi online, ada di data belanja makanan online. Yang swasta ya sifatnya. Ya, ada di media sosial, itu behavior masyarakat Indonesia sebetulnya ada di situ. Nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya. Oke, tahap satu kalau menurut saya memang pemerintah bagaimana mengumpulkan data yang berasal dari sistem elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi next step-nya adalah bagaimana kemudian juga pemerintah bisa memberdayakan data yang mungkin ada dari sektor swasta gitu loh. Kita bagaimana kemudian jadi insight dari pemerintah bisa lebih lengkap, tidak hanya yang berasal dari sistem formalnya pemerintah, tapi tadi karena memang behavior kita itu ada di sistem itu gitu loh. Sekarang saya sering lihat bahwa kalau kita ngelamar kerja itu nggak terlalu penting lagi CV sebetulnya, karena profile dari seseorang itu akan kelihatan dari jejak atau footprintnya di internet. Iya. Itu profile itu bisa dibangun dari sana. Nah, ini kalau pemerintah bisa memahami, saya nggak bicara tentang kerahasiaan data, kita nggak bicara data personal ya, tapi lebih kepada agregat data. Misalnya ingin tahu nih, masyarakat Indonesia sekarang hobinya apa sih? Senangnya apa sih gitu ya. Kalau makanan dia fokusnya kemana, kalau wisata dia lebih suka kemana, apakah masyarakat Indonesia lebih suka ke pantai atau misalkan ke gunung gitu ya. Kalau memang lebih banyak yang ke pantai, mungkin strateginya ke depan harus menggiatkan pengembangan kawasan wisata yang di sekitaran pantai. Nah ini kan pemerintah kan bisa fokus, sehingga industri kreatifnya juga fokusnya mungkin yang di wilayah pantai. Nah, ini yang penting sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Harya tambahannya. Mas Adam menjawab ya? Oke, baik. Saya akan buka sesi pertanyaan selanjutnya. Satu penanya untuk Mas Hendra. Silahkan rekan-rekan. Oke, silahkan Mbak yang di depan boleh berdiri, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Shannon. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendra. Kira-kira langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh pemerintah agar PDN ini dapat diakses masyarakat secara luas namun tetap mudah dan aman? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat secara sejarahnya dari Kominfo itu menarik ya. Sudah ada satu peraturan pemerintah tahun 82, tahun 2012 sudah keluar. Nomor 82 ya? Iya, itu spesifik di pasal 17 ayat 2-nya itu menyampaikan bahwa seluruh perusahaan yang menyediakan layanan publik di Indonesia harus memiliki data center dan disaster recovery center di Indonesia. Ini menambahkan yang tadi Prof. Harya sampaikan. Minimal ada 3 hal yang akan berdampak dengan regulasi itu ya. Tapi memang regulasi ini direlaksasi dengan PP 71 tahun 2019. Tapi kalau kita di ID Pro, memang kita sangat pro dengan PP 82 itu. Dan ini juga disetujui dengan pernyataan resmi dari Pak Menteri, Pak Budi Arisata di 2 kesempatan yang berbeda. Nah, kenapa? Karena yang pertama, dampak secara hukumnya adalah ketika ada insiden hukum, pemerintah bisa segera melakukan proses investigasi dengan aparatur penegak hukum kita, segera gitu ya. Itu yang pertama. Kalau negaranya tidak ada istilahnya perjanjian yurisdiksi, maka akan sangat sulit kita untuk melakukan investigasi. Kemudian yang kedua, dampak investasinya. Jadi satu data center itu nilai investasinya sekitar 11 sampai 12 juta dolar per 1 megawatt untuk tier 3. Jadi dengan adanya data center nanti yang akan dibangun di Pusat Data Nasional di Indonesia, itu akan sangat menumbuh kembangkan investment. Ditambah lagi potensi untuk engineering team yang akan dibangun dan selanjutnya gitu ya. Nah yang ketiga itu memang dampaknya ke perlindungan hukum di sisi data. Jadi tadi yang disampaikan Prof. Harya menarik ya. Jadi banyak sekali sebenarnya perusahaan private di Indonesia masih menyimpan data kita yang sifatnya strategis di luar negeri. Nah ini makanya kebocoran data dan segala macam inilah yang saya lihat dengan adanya peraturan yang lebih ketat di aspek data bisa membuat Pusat Data Nasional ini jadi sangat menarik gitu ke depannya untuk menjaga data resiliensi Indonesia. Oke, baik. Mbak Shannon gimana menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Mas Hendra, Prof. Harya, kita akan jeda kembali dan kita akan kembali berdiskusi tentang PDN ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Forward.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Saya ingin lanjutkan perbincangan kita, Pak Harya. Salah satu masalah yang kalau kita amati ini masih sangat sering terjadi adalah ego sektoral, lintas lembaga. Nah, ketika nantinya PDN ini akan disatukan, akan dijadikan data yang tunggal, bagaimana cara menghadapi ego sektoral itu sehingga nantinya tujuan untuk bisa menciptakan satu kebijakan yang pro kepada rakyat, yang komprehensif itu bisa terlaksana? Oke, ini memang masalah utama nih. Salah satu tantangan utama adalah ego sektoral di mana satu lembaga mungkin nggak mau melepaskan datanya begitu ya. Ini masalah klasik, tapi menjadi memang penghambat utama begitu ya. Kalau saya melihatnya justru dengan adanya PDN ini sebetulnya ini bisa dijadikan dalam tanda kutip sebuah tools untuk memaksa bahwa pemerintah pusat kemudian sudah menyediakan fasilitas data center dengan kualitas yang sangat baik gitu ya, bisa memenuhi sebuah kebutuhan, harusnya ini bisa dijadikan dasar untuk dalam tanda kutip tadi memaksa pemerintah daerah maupun lembaga kementerian untuk kemudian ikhlas menghapus ego sektoralnya dan kemudian bersama-sama menyatukan datanya di PDN ini gitu. Setidaknya secara teknis seperti itu dulu. Karena kalau saya pribadi melihat menunggu terselesaikannya ego sektoral ini sepertinya agak sulit. Sulit dan lama. Nah, justru dengan ini teknologi harusnya bisa menjadi alat utama untuk kemudian memang meruntuhkan ya. Kalau kita mau meruntuhkan tembok kayak kita butuh palu, harusnya palu inilah PDN ini bisa menjadi palu yang meruntuhkan tembok-tembok sekat data di masing-masing sektor tadi begitu, apakah itu di tingkat pemerintah daerah maupun di kementerian lembaga. Saya pikir seperti itu sih. Harus ada kesepahaman dan juga tadi rasa Ya. ikhlasnya ya Ya. untuk berbagi data untuk Ya. kemajuan Dan Indonesia. setidaknya dengan seperti ini, dengan adanya PDN, pemerintah pusat bisa berkata, kami sudah menyediakan sebuah sarana ya dengan standar yang baik, gitu. Jadi manfaatkan ini, Anda wajib memanfaatkan ini dan kemudian meletakkan data Anda maupun juga ya aplikasi Anda di sini. Kami akan jamin kerahasiaannya, kami akan jamin pengelolaannya dan seterusnya. Itu harusnya bisa jadi alat yang bagus lah yang untuk bisa meruntuhkan ego sektoral tadi. Kita sama-sama berharap semoga nantinya ego sektoral ini tidak menjadi batu sandungan ya Pak Arya. Oke, saya ingin ke Mas Hendra. Kita membicarakan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan pastinya juga pengetahuannya tidak sama dengan masyarakat yang ada di kota besar dan juga kota-kota yang lebih kecil. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat ini supaya nantinya mereka sadar akan bisa mengelola datanya dengan baik dan juga menjaga keamanan datanya dengan baik. Kira-kira pendekatannya akan seperti apa Mas yang cocok? Oke, ini butuh proses edukasi, advokasi, dan kolaborasi yang sangat boleh dibilang komprehensif dan juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti ya oleh masyarakat umum gitu. Jadi kita semua harus sadar bahwa data kita sudah banyak yang bocor. Jadi kalau di indeks dunia secara cyber security itu kita nomor 3 yang paling banyak bocor datanya setelah Rusia dan China ya. Jadi dengan adanya pemahaman seperti itu, masyarakat benar-benar harus memiliki kemampuan ataupun kesadaran bahwa ketika ada satu WhatsApp yang masuk ke mereka, kemudian ada PDF dengan P yang besar atau ada undangan nikah gitu ya, mereka jadi lebih hati-hati untuk melakukan klik gitu di sana. Dan ini semua memang untuk menjaga 3 hal ya, confidentiality data, kerahasiaan data, integrity sama availability-nya. Jadi data yang sudah demikian sulitnya kita generate ini dari masyarakat, itu memang integrity dan availability-nya selain kerahasiaannya itu harus dijaga sekali gitu. Nah, edukasi satu hal, advokasi yang kedua, jadi memang mungkin butuh banyak kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan gitu ya, yang bisa bicara di level sampai masyarakat pedesaan, karena mereka pun sudah go digital sekarang masyarakat di pedesaan ini. Kemudian berkolaborasi dengan banyak pihak gitu, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu ya. Jadi kolaborasi dan juga integrasi bukan hanya pemerintah saja tapi organisasi juga, semua lembaga juga harus terlibat untuk bisa mengedukasi masyarakat. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin closing statement dulu mungkin dari Pak Harya terlebih dahulu, kira-kira untuk pemanfaatan PDN ini pentingnya apa Pak? Ya, mungkin saya tekankan kembali, PDN ini penting untuk keperluan penunggalan data kita, khususnya dalam konteks pemerintah kita. Karena heterogenitasnya sangat tinggi,
antar infrastruktur. Memang kita punya banyak data center di pemerintah daerah maupun di kementerian lembaga, mungkin total ada ribuan data center ataupun yang disebut sebagai data center sebenarnya ruang server begitu ya. Ini penunggalan ini perlu kita lakukan dan PDN ini menjadi salah satu alat transportasi penunggalan data yang saya pandang sangat penting dalam hal ini. Itu. Dan ini tujuannya lagi adalah dengan adanya ketunggalan data, policy bisa dibikin lebih strategis, lebih tepat sasaran, sehingga pada jangka menengahnya masyarakat yang kemudian akan merasakan kembali dampak dari atau manfaat dampak positif dari PDN ini sendiri. Oke, Mas Hendra silahkan closing statement-nya. Ya, kami dari ID Pro sangat berperan strategis dalam juga membantu pemerintah untuk bisa memiliki PDN yang lebih stabil, yang lebih availability-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi dari ID Pro sudah menyumbangkan SNI pusat data sebenarnya. SNI 8799 yang sudah juga dijadikan rujukan untuk Perpres SPBE dan sudah juga disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berkolaborasi dengan Kominfo di pengembangan SDM untuk melakukan proses pengembangan kemampuan untuk manage operate data center bersama Nusantara Data Center Academy dari ID Pro. Nah, yang ketiga juga kami dari pihak swasta sangat ingin berperan strategis lebih lanjut ke depannya. Jadi kami yakin dengan adanya kerjasama dengan ID Pro dan Kominfo, PDN ini bisa terakselerasi prosesnya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Hendra, terima kasih Pak Harya. Pastinya kita menaruh harapan besar ya untuk PDN ini, pastinya untuk kemajuan teknologi dan juga transformasi digital di Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Forward malam hari ini. Terima kasih untuk para narasumber dan juga penonton yang telah bergabung bersama kami di studio. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.